Membikin suatu yang baru agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi. Ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada. Nggak ada. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan, sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Yang paling lucu, salah satu petinggi salafi di Indonesia, bagi yang mengakuinya, karena ada juga yang mengakuinya, namanya sama dengan Imam Abdul Qadir, cuma ada tambahannya dikit ya. Itu menyebut sufi itu zindiq. Amal-amal sufi itu bid'ah. Termasuk amal-amal istighatsah, tawassulan, maksurat Syekh Hasan Al-Banna, ratib haddad, ratib atas, dianggap bid'ah. Tapi dia buat tarekat sendiri. Dan dia lupa itu. Dia buat tarekat sendiri yang dia tidak menyebutnya tarekat. Apa itu? Ketika dia melihat ada maksurat zikir pagi sore yang menurut dia tidak sahih, dia kumpulkan buku hadis-hadis sahih dalam berzikir. Kira-kira begitu maknanya sama anak ini. Jadilah buku, dihafalkanlah oleh murid-muridnya. Itu udah jadi tarekat, Pak. Tarekat Qadiriyah Jawaziyah. Itu tarekat itu. Maka sebenarnya Syekh Ustaz Abdul Qadir Jawaz itu telah buat tarekat. Jadi kita senyum-senyum aja. Ya kita dizindik-zindikkan, kok dia malah buat aliran baru lagi, tarekat baru lagi. Kenapa? Karena susunan zikir itulah hakikat dari al-maksurat, zikir pagi sore yang kita tahu. Itulah hakikat dari ratibul atas, ratibul haddad. Itu hakikat dari istighatsah. Enggak lebih kok. Ratibul haddad itu susunan zikir dikumpulkan oleh Sayyid Al-Haddad ya, Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami, salah satu imam ahli zikir, ahli qalbu di Hadramaut dulu, salah satu zuriat Rasulullah SAW. Dia kumpulkan itu. Syekh Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, mengumpulkan maksurat yang dia dapat ijazahnya dari tarekat Syaziliyah Hasafiyah. Imam Zarruq setelah membaca kitab Abu Nu'aim Al-Asbihani, ahli hadis. Jadi dari dulu ilmu-ilmu ini dikumpulkan oleh hadis. Imam Abu Nu'aim menulis kitab warisan untuk kita semua, judulnya Hilyatul Awliya. Hilyah, perhiasan aulia para wali. Siapa wali pertama yang dia tulis? Setelah Nabi, yang dia tulis adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi dia tulis kitab sendiri, Dalailun Nubuwah. Yang pertama muncul di situ, sufi pertama, wali pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman. Tapi emang mereka sufi? Maka dijawablah oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Ad-Dimashqi ya. Beliau Azhari juga. Apa kata beliau? Di zaman Nabi dan sahabat Nabi, nama fikih, nama tasawuf, nama salafi, nama asy'ari belum ada. Apalagi sufi tarekat belum ada. Namun barangnya ada. Inti dari tasawuf itu ada pada setiap nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi yazkurullah ala kulli ahyani. Nabi setiap detik, setiap saat ingat Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengajarkan sahabat Abu Bakar bagaimana sholat rohani. Inilah sholatnya sufi. Maka coba lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sholat. Ketika beliau sholat, suaranya hilang saat bertakbir. Ketika takbir, hilang suaranya, karena penuh rasa takut kepada Allah Ta'ala. Lain dengan Umar. Umar kadang ingin mengusir was-was syaitan, maka beliau besarkan suaranya. Lain dengan Utsman, sedikit-sedikit nangis. Lain dengan Ali, tenang. Kalau Ali sholat kayak melayang,
kayak nggak di sini. Ketika beliau kena panah, ditunggu sholat, pas rukuk dicabut, nggak terasa oleh beliau. Nabi SAW mewariskan itu ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, terus ditulis oleh Imam Abu Nuaim sampai ke masa beliau. Di situ muncul 2000 contoh-contoh definisi tasawuf. Maka Syekh Muhammad Sa'ad Ramadan Al-Buti mengatakan di zaman salafus saleh nama tasawuf tidak begitu populer. Muncul di abad kedua, di abad ketiga belum populer, tapi barangnya telah ada, lebih populer dari semuanya. Tapi setelah abad keempat, Imam Al-Qushairi menulis kitab risalah tasawuf, judulnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Beliau ahli hadis, kawannya Imam Al-Baihaqi, pengarang kitab hadis. Apa kata beliau? Pembukaan risalah Qushairiyah, tasawuf itu di zaman dulu barangnya ada, namanya tiada. Di zaman kami abad kelima Hijriah, namanya ada, barangnya langka. Diteruskan oleh guru-guru kita, syekh-syekh kita di zaman sekarang, masyayikh di Mesir misalnya, ada Syekh Muhanna, ada Syekh Yusri, Syekh Ali Juma. Itu mereka mengatakan apa? Termasuk juga Syekh Abdul Ba'is Al-Kattani, kalau di zaman Imam Al-Qushairi tasawufnya telah sirna, isi tasawufnya pun sudah hampir langka. Maka muncullah gerakan-gerakan tarekat untuk menghidupkan itu semua. Jadi kenapa ada tarekat sufi? Itu perjuangan menghidupkan kerohanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Siapa yang sebut namaku dalam dirinya kesendirian, maka aku akan sebut namanya dalam diriku. Wa man zakarani fi malain. Siapa yang berzikir menyebut namaku dalam jamaah, maka aku akan sebut nama dia dalam jamaah yang lebih mulia, yaitu jamaah para malaikat. Cuma itu tasawuf, nyebut nama Allah, teknik menyebut itu yang disebut tarekat sufi. Jadi bedanya dengan mazhab apa? Mazhab fikih itu teknik mengamalkan fikih, hukum Islam. Sedangkan tasawuf adalah teknik mengamalkan zikir. Semua itu adalah cara menyusun zikir. Itu yang disebut tarekat. Jadi kalau ada orang nanya apa tarekat sufi? Teknik berzikir. Gitu sederhananya. Teknik berzikir kepada Allah Ta'ala. Adakah tasawuf di zaman Rasulullah? Ada amalnya, namanya belum ada. Itu sama dengan ilmu fikih, sama dengan ilmu akidah, sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi yang bertanya begitu tinggal dibalikkan. Lalu adakah tarekat di zaman Nabi? Setiap sahabat itu mewarisi tarekat dari Rasulullah. Namun yang bertahan itu cuma tarekat-tarekat sahabat-sahabat besar. Abu Bakar As-Siddiq, itu kemudian yang menjadi tarekat Naqsyabandiyah. Umar, Aisyah, Utsman, ya, itu nanti kemudian turunnya ada Surawardiyah, ada Khistiyah. Ada lagi tarekat Ali bin Abi Thalib. Hampir semua tarekat sufi lewat jalur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Inilah maksud hadis, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, Ali pintunya. Meskipun Abu Bakar juga salah satu pintunya, Umar, Utsman juga salah satu pintunya, tapi pintu yang disebut Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar umurnya pendek, sedangkan Ali umurnya panjang sampai sebelum 40. Itu kemudian belum masih sempat menyebar zikirnya. Sekarang buka aja tarekat Syazili, tarekat Qadiri, tarekat apa semua, Suhrawardi, ya, yang tadi kita sebut, Samaniyah, apalagi tarekat Alawiyah, tarekat para habaib, semuanya lewat jalur Ali. Satu kali guru dari Ibnu Athaillah, nanti Ibnu Athaillahnya belum lahir, dikafirkan oleh kakeknya. Kakeknya Ibnu Athaillah pengarang hikam, itu mengkafirkan sufi bernama Abul Abbas Al-Mursi. Sampailah kabar kepada Abul Abbas Al-Mursi, murid Imam Abdul Hasan Syadzili. Sampai kabar kepada beliau bahwa
si fulan mengkafirkanmu dan menjadikannya wirid setiap hari. Jadi wiridnya habis sholat itu aku bersaksi Mursi kafir, kafir, kafir gitu. Zikirnya begitu Pak, bukan subhanallah lagi. Sampai kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi, wahai Tuan Guru, apakah engkau tidak balas? Doamu kan mustajab. Atau minimal ajak debat. Apa jawaban beliau? Tidak. Aku berharap seperti Nabi berharap. Apa harapan Nabi saat dilempar oleh orang-orang Taif, diusir oleh orang Taif, dianggap gila oleh orang-orang Taif? Apa jawaban Nabi? Ya Allah, ketika semua malaikat menawarkan untuk mengutuk tempat negeri Taif itu, apa kata Rasulullah? Ya Allah, mereka tidak mengerti. Tolong jadikan keturunan mereka beriman kepada Engkau dan kepadaku. Itulah sufi. Jadi sufi itu membalas keburukan dengan kebaikan. Bapak saudara makan Allah, semoga kita bisa mengambil tasawuf yang diwariskan Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in, dan kita menjadi pengikut ulama salafus saleh. Amin.